Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Azahra, mahasiswi semester 7 Program Studi Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendaftaran, pengalihan hak, lisensi, dan pembatalan DTLST. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Legal Drafting. DTLST sendiri adalah singkatan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pendaftaran DTLST. Proses pendaftaran DTLST merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk memperoleh hak kepemilikan. Ini melibatkan pengajuan dokumen resmi dan pembayaran biaya administrasi. Proses pengalihan hak DTLST. Yang pertama, proses berurutan. Pengalihan hak DTLST mengikuti serangkaian langkah yang tertentu, mencakup penandatanganan perjanjian, proses verifikasi, dan pendaftaran ulang. Poin penting, setiap proses pengalihan hak memerlukan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan perlunya dokumentasi yang tepat. Implikasi hukum. Pengalihan hak melibatkan implikasi hukum yang harus dipahami dan diikuti untuk mencegah sengketa di masa depan. Lanjut, untuk persyaratan lisensi DTLST. Yang pertama, legalitas. Lisensi DTLST harus didukung oleh dokumen-dokumen legal yang sah, seperti surat izin perusahaan, perjanjian sewa, dan perjanjian kerjasama. Pemenuhan persyaratan. Pemohon harus memastikan bahwa seluruh persyaratan lisensi, termasuk pembayaran pajak dan biaya administrasi, terpenuhi secara lengkap. Dan yang terakhir ada proses evaluasi. Setiap permohonan lisensi akan melewati proses evaluasi, termasuk verifikasi dokumen dan tinjauan terhadap pemenuhan standar yang ditetapkan. Lanjut, untuk manfaat lisensi DTLST sendiri mencakup 4. Yang pertama, legalitas yang sah. Kedua, perlindungan keuangan. Ketiga, kredibilitas bisnis. Dan yang keempat, akses perizinan. Masuk poin yang ke-1, lisensi DTLST memberikan kepastian hukum terkait hak kepemilikan yang sah dan terlindungi oleh undang-undang. Yang kedua, memiliki lisensi DTLST memberikan perlindungan dan keamanan finansial terhadap kepemilikan properti dan investasi yang terkait. Lanjut, yang ketiga ada kredibilitas bisnis. Lisensi menunjukkan kredibilitas bisnis dan memperkuat citra profesionalisme di mata klien dan mitra bisnis potensial. Yang terakhir ada akses perizinan. Memiliki lisensi memungkinkan akses ke fasilitas dan layanan tertentu yang hanya tersedia bagi pemegang lisensi resmi. Selanjutnya ada pembatalan DTLST. Untuk proses-prosesnya, proses pembatalan, langkah-langkah pembatalan DTLST yang harus diikuti dengan hati-hati untuk menghindari implikasi hukum negatif. Kemudian langkah penyelesaiannya, untuk menyelesaikan segala kewajiban dan proses pemberitahuan resmi terkait pembatalan DTLST. Dan selanjutnya ada pengembalian dana. Tata cara pengembalian dana yang harus diikuti untuk memastikan proses pembatalan DTLST berjalan dengan lancar.
Ada 3 alasan pembatalan DTLST. Yang pertama, kendala hukum. Terkendala oleh masalah hukum yang mencegah kepemilikan DTLST untuk terus berlanjut. Yang kedua, ketidakcukupan persyaratan, ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan, menyebabkan pembatalan sebagai satu-satunya opsi. Dan yang ketiga ada keputusan strategis. Keputusan strategis bisnis yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan atau restrukturisasi aset properti. Selanjutnya ada proses pembatalan DTLST. Yang pertama, pemeriksaan kelayakan. Di sini akan diidentifikasikan apakah alasan pembatalan DTLST memenuhi syarat berdasarkan hukum yang berlaku atau tidak. Yang kedua ada pemberitahuan pihak terkait. Memberikan pemberitahuan secara resmi kepada pihak terkait seperti pemilik aset, pihak keuangan, dan lembaga pemerintahan setempat. Dan selanjutnya pelaksanaan pembatalan. Menjalankan prosedur dan tata cara pembatalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari sanksi kemudian yang terakhir ada konsekuensi pembatalan DTLST. Ada 4. Yang pertama ada dampak finansial, kemudian yang kedua implikasi hukum, yang ketiga kerugian waktu, dan yang terakhir yang keempat pengaruh reputasi. Terima kasih. Itu tadi yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.